Halo saudara, rekan-rekan trader semua. Di sini Tommy Yu dari JSX Pro ID, dan pada hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat penting menurut saya, yaitu tentang lot sizing dan manajemen risiko, dan bagaimana menghitung besaran lot ideal untuk kita open posisi begitu. Apa sebenarnya itu lot sizing? Lot sizing itu sebenarnya simpelnya seperti ini saudara, yaitu penghitungan besaran lot ideal untuk open posisi. Ada tiga hal yang Anda harus perhatikan untuk menentukan besaran ideal berapa lot begitu. Ketika Anda buka posisi, itu ada tiga hal. Yang pertama adalah balance. Balance ini adalah modal, saudara. Jadi modal ini saya sudah bahas cukup detail di video saya sebelumnya tentang mengupas tentang balance ini. Anda bisa lihat linknya di pojok kanan atas dan juga di kolom deskripsi. Yang kedua adalah resiko di dalam persentase di dalam trade, dan yang ketiga adalah besaran stop loss di dalam pip. Nah, ini saya akan langsung masuk ke dalam contoh supaya Anda bisa lebih jelas, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah satu contoh, saudara. Saya menggunakan MetaTrader 4, seperti yang saya biasa gunakan. Dan saya akan membuka chart Euro USD. Saya tap di Euro USD agak lama, kemudian saya open chart. Nah, chartnya adalah seperti ini, saudara. Ini saya menggunakan, saya zoom lebih besar ya. Saya menggunakan H1, ya, 1 jam gitu. Dan kalau ini saya punya plan, ya ini trading plan ini kita belajar di terpisah nanti ya. Ini kita tidak membahas mengenai trading plan. Kalau Anda melihat ini trennya turun, dan saya ingin memiliki trading plan, yaitu saya ingin buka posisi sell di Euro USD ini. Dan caranya seperti apa? Yang pertama, saya ingin masuk di harga sekarang misalkan ya. Kemudian saya tentukan dulu saudara, itu batas cut loss-nya di mana. Batas cut loss biasanya adalah resisten yang terdekat. Ya, saya akan tap di sini saudara. Anda tentukan dulu level cut loss-nya di mana. Kalau ini, saya misalkan Anda tap di sini, ya tanda panah ini, tanda plus ini, kemudian kita bisa tarik seperti ini, kita bisa tentukan, misalkan saya ingin menentukan levelnya di sini, yaitu di level 1.11064. Ya, Anda bisa catat terlebih dahulu, 1.11064, kemudian Anda entry di sini, 1.10895. Nah, kalau Anda hitung saudara, jarak di antara keduanya ini, kedua level ini adalah, yaitu kalau pakai kalkulator itu sekitar 17 pip. Itu tepatnya 16,9 pip. Ya, kita anggap 17 pip lah. Nah, setelah kita menentukan besaran cut loss-nya, besaran stop loss-nya, saya ingin menggunakan satu apps, bantuan apps, yaitu Forex Calculator. Anda bisa download di App Store atau Play Store. Itu seperti ini saudara, Anda pilih, masuk ke menu sini, Anda pilih yang namanya position size, karena ini akan membantu kita di dalam menentukan posisinya, yaitu Anda tap di sini, masuk ke sini. Nah, saya balik dulu sebentar ya saudara. Ini kalau Anda lihat account saya, balance saya adalah yang ini, oke? Balance saya ini adalah 963,51, anggaplah 960 lah untuk gampangnya, atau 963 begitu. Kita balik ke sini, karena account saya dalam USD, ini saya pilih USD. Currency pair-nya adalah Euro Dollar, Euro USD. Account balance saya kita isi 963. Stop loss-nya tadi adalah 17 pip. Risk by percent. Nah, di dalam risk by percent ini bebas saudara, tetapi saya menyarankan kalau Anda risk-nya mau kecil, itu Anda maksimum 1%. Ya. Kalau Anda mau agak agresif, Anda bisa taruh di 2%. Let's say kita coba 1% ya. Anda ketik 1 di sini. Kemudian Anda bisa klik calculate. Maka secara otomatis sistem akan mengkalkulasi. Yaitu bila Anda lihat di sini adalah amount to risk-nya itu, kalau dana Anda 963 ini dianggap sekitar 1000, dia bulatkan. Maka amount to risk-nya ini adalah $10. Maka kurang lebih itu sekitar, kalau dengan menggunakan standard lot adalah 0,05 lot. Kalau Anda menggunakan akun micro lot, maka jumlahnya adalah 5. Yang mini dan mikro ini Anda dapat abaikan lah. Kita menggunakan standard lot ya, supaya seragam begitu ya. Standard lot ini adalah 0,05 lot. Jadi pada posisi ini, Anda maksimum besaran lot yang dapat Anda buka adalah pada Euro USD ini adalah 0,05 lot untuk resiko 1%. Kalau ini Anda besarkan, misalkan ini saya ganti jadi 2%, ya, itu 2% kira-kira saya kalkulate kembali, maka 2 kali lipat, yaitu sekitar $19 saudara, $19, dan standard lot yang dibuka adalah 0,11 atau 0,11. Nah saudara, saya berikan contoh yang kedua tentang hal ini, yaitu saya ingin mencoba melakukan posisi buy pada Euro JPY.
ya euro yen lah. Kita tap di sini agak lama, kemudian open chart. Nah, chartnya seperti ini saudara, dan saya ingin buka posisi buy. Misalkan buka posisi buy, kita tentukan dulu level stop loss-nya di mana. Kita tap di sini untuk mengetahui di mana besarannya. Saya ingin tentukan tuh kira-kira ini kan support ya. Kalau kita buy, kita lihat levelnya di support. Nah, kurang lebih di sinilah. 117.612, lah ya, kita bulatkan ya. 117.610 dan kita beli di posisi di harga 117.940. Nah, kedua level ini jaraknya itu kalau Anda hitung yaitu 940 minus 610 itu adalah sekitar 33 pip, saudara. 33 pip. Ya, ini kalau di euro ya, euro JPY ini kan ada 3 digit di belakang koma, itu yang dihitung hitungan pip adalah yang di 2 digit saja, yang digit terakhir itu kan fractional pip. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini tadi. Ya, account currency saya adalah USD, kemudian currency pair saya ganti euro, yen, kemudian balance saya ini tetap. Kemudian stop loss-nya saya ganti 33 pip. Saya taruh di 1%, kemudian saya klik calculate. Nah, sama kurang lebih saudara, risk-nya adalah $10. Jadi atau kurang lebih sekitar 0,03 lot saja saudara. Karena apa? Karena pipnya stop loss-nya makin besar. Kalau tadi yang pertama, yang Euro USD itu adalah 17 pip, ya ingat ya. Sekarang ini 33 pip, yaitu jauh lebih besar, sehingga secara otomatis sistem kalau kita disuruh kalkulasi risk-nya 1% itu, dia akan turunkan lot-nya tidak 0,05 tetapi 0,03 lot. Saudara, ini kalau saya tambahkan misalkan di 2, hasilnya ya lebih, saudara. Kita calculate, hasilnya 0,06 pastinya, 2 kali lipatnya. Nah, saudara, itu saja saudara sebagai contoh kedua, nanti kita akan kembali ke slide yang berikutnya. Nah, saudara, untuk menghitung risiko yang tadi saya sebutkan di contoh, itu seperti ini, saudara. Dan ini adalah sifatnya saran, saudara, jadi tidak wajib, saudara, tapi risiko per trade itu maksimum yang saya sarankan adalah 2% maksimum. Jadi stop loss yang Anda tadi tentukan itu adalah 2% maksimumnya per trade. Dan untuk totalnya di dalam satu waktu begitu ya, itu adalah 6%. Jadi misalkan seperti ini. Jadi ini contohnya, bila masing-masing trade itu stop loss-nya 1%, maka maksimum Anda itu hanya boleh buka 6 posisi. 6 posisi artinya exposure risk yang Anda, resiko terbesar Anda, kalau semuanya 6 posisi tersebut loss semua dan kena cut loss semua itu adalah 6%. Penting sekali untuk Anda mengerti. Sebenarnya ini tidak ada patokannya, saudara, tapi ini hanya saran saja. Kalau Anda ingin lebih banyak posisi, Anda punya plan untuk lebih aman lagi, Anda bisa spread ini lebih kecil lagi. Jadi misalkan stop loss-nya ini bisa Anda buat 0,5%, itu juga boleh, saudara. Dan maksimum posisinya 12. Dan ini akan lebih terdiversifikasi dan lebih aman lagi. Tetapi juga tentunya ada resikonya, bahwa profit Anda biasanya tidak terlalu maksimal, saudara, karena ya terlalu kecil, posisi lot sizing-nya terlalu kecil gitu. Tapi anyway, ini terserah kepada Anda. Silahkan Anda bisa adjust sendiri mana yang lebih cocok, nyaman Anda gunakan. Nah, saudara, sebagai summary, ya, yang pertama, kebanyakan traders itu entry dulu biasanya, baru ditentukan batas cut loss-nya. Nah, ini totally kebalik, saudara. Jadi seharusnya yang benar itu adalah yang ini, yaitu Anda tentukan dulu trading plan-nya, Anda bikin trading plan, Anda tentukan batas cut loss-nya dulu, Anda cari ini berapa pip begitu, dan kemudian baru Anda hitung, ini Anda harus masuk berapa persen resikonya dan Anda masuk berapa lot begitu. Aplikasi yang tadi saya gunakan itu Forex Calculator itu dapat Anda download di App Store atau Play Store atau di web-based juga banyak, saudara, di internet. Jadi Anda bisa googling free, jangan tanya saya lagi. Googling lah, Anda cari di web-based itu banyak kok, banyak versi di internet itu. Tapi intinya sama, esensinya sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Yang berikutnya adalah kalau Anda mau resiko trade yang relatif konservatif itu risikonya itu kira-kira di 0,5–1%. Itu relatively aman menurut saya. Dan kalau Anda ingin yang agak agresif, profitnya agak lebih gede begitu, bisa 1–3%. Ya, dengan tentunya maksimum exposure risiko adalah 6%. Kenapa 6%, saudara? Angka ini sebenarnya tidak fix begitu, tetapi 6% ini kalaupun Anda kehilangan 6% di dalam terhadap seluruh resiko, seluruh balance Anda. Misalkan Anda setor modal
misalkan $1.000 begitu ya. $1.000 kehilangan 6% itu atau sekitar $60 itu masih apa ya, masih oke lah. Anda bisa trading lagi dan memulai dengan nggak terlalu sakit hati begitu. Kalau biasanya kalau orang drawdown-nya besar-besar dan ditahan terus ya, ditahan terus sampai drawdown-nya itu atau floating loss-nya itu sampai sekitar 10%, 20%, 30%, dan kalau sampai kena cut loss benar-benar atau sampai kena margin call bahkan stop out, itu biasanya udah habis saudara. Dia nggak akan mau trading lagi. Game-nya ini long term. Ya, itu tujuan kita dan kita bisa dapat profit konsisten. Dan di dalam perjalanan menuju ke arah situ itu tentu tidak mudah saudara. Makanya ini yang akan melindungi saudara. Risiko atau memanage risiko ini akan melindungi saudara dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari market yang kadang-kadang itu tidak terlalu baik saudara, dan bisa menghancurkan akun Anda dalam sekejap. Kalau Anda punya ini, manajemen risiko ini, saya yakin Anda akan jadi trader yang sukses nantinya. Ya, latihan terus, dan nanti akan bisa berhasil. Itu saja dari saya saudara. Thanks sudah menonton video saya sampai habis, dan I'll see you next time. Salam cuan dan sukses selalu buat Anda.